Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sahabat KMA TV yang berbahagia, akhir-akhir ini kita sering mendengar dan membaca tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang sering kita baca dan dengar adalah keutamaan bahwasanya pintu-pintu surga yang terdapat di dalam bulan ini itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya, dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan para setan yang menggoda manusia di dalam bulan Ramadan juga dibelenggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan setan-setan pada bulan puasa itu semua dirantai dan dibelenggu. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Bagi seorang muslim, sebagian seorang muslim, ketika mendengar satu hadis seperti ini tidak menjadi permasalahan atau problem besar baginya. Akan tetapi sebagian orang, mereka bertanya-tanya dengan kevalidan dan kebenaran yang terdapat pada hadis ini karena tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya setan itu dibelenggu, tapi realita yang kita dapati bahwasanya maksiat masih berjalan. Ini menunjukkan bahwasanya kontradiksi antara realita dan konteks hadis. Karena itu sebagian kaum muslimin bertanya-tanya, bagaimana setan dibelenggu sedangkan maksiat masih berjalan di dalam bulan puasa? Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan beberapa poin penting untuk agar kita bisa memahami bagaimana cara benar memahami hadis ini. Yang pertama, poin yang paling penting sebelum kita membahas kajian hadis, kita harus meyakini bahwasanya konteks hadis yang menunjukkan keutamaan-keutamaan dalam bulan Ramadan itu kebanyakan bersifat kabar ghaibiyah. Apa itu ghaibiyah? Yaitu adalah kabar-kabar ghaib yang mana tidak bisa dirasa atau dilihat dengan panca indera kita. Jadi seorang muslim meyakini kabar ghaib itu adalah sesuatu keyakinan yang mendasar, yang fundamental bagi setiap orang muslim. Jadi tidak dikatakan dia muslim kecuali dengan meyakini hal-hal ghaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu sifat orang yang bertakwa dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman dengan hal-hal ghaib. Jadi dia meyakini hal ghaib ini walaupun dia tidak sampai dengan pola pikir yang ada pada manusia. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan yang isinya atau dalam kandungannya bersifat ghaibiyah. Baik. Di dalam hadis kita harus mengkaji dari dua hal. Yang pertama, dari aspek atau dari sisi sanad atau proses penukilan hadis ini sampai kepada kita. Yaitu apakah hadis ini benar secara teoritis ilmiah atau hadis ini mempunyai kecacatan. Jadi, menurut yang kami kaji, hadis ini dalam sisi sanadnya atau dalam sisi periwayatannya tidak terdapat sisi kecacatan sedikit pun, karena diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqat. Ditambah lagi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana para ulama dan kaum muslimin sudah sepakat bahwasanya dua kitab ini menjadi kitab yang paling sahih atau kitab yang paling benar setelah Al-Quranul Karim. Imam Badruddin Aini rahimahullah berkata, dari ujung timur sampai ke barat, semua kaum muslimin dan para pakar hadis
telah bersepakat bahwasanya dua kitab ini, yaitu Bukhari dan Muslim, adalah kitab yang paling benar setelah Al-Quranul Karim. Ini dari sisi periwayatan atau penukilan hadis yang sampai ke kita. Kita masuk ke dalam konteks. Memahami konteks hadis adalah sesuatu yang sulit dan rumit, karena membutuhkan analisa yang akurat dan tajam agar kita bisa memahami hadis ini dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk kita bisa memahami hadis ini, maka kita harus mengkajinya dengan pemahaman para pakar, karena setiap ilmu mempunyai pakar-pakarnya. Jadi ketika kita mempunyai masalah dalam memahami hadis, maka kita kembali kepada pakar ahlul hadis. Menurut ulama hadis, mereka memahami hadis sufidati syayatin atau setan terbelunggu itu dengan dua metode. Yang pertama, metode tekstual, yaitu dengan hakikatnya, secara zahirnya. Mereka meyakini bahwasanya para setan itu dibelunggu dan dirantai dengan hakikatnya, dengan sebenar-benarnya. Akan tetapi hadis ini umum dan dibawa ke hadis yang lain yang bersifat khusus. Mereka mengatakan bahwasanya yang diikat itu adalah khusus bagi pembesar-pembesarnya setan. Dan ini menunjukkan hadis lain dari Rasulullah SAW yang bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, futihat fihi abwabul jannah, wa ghulliqat fihi abwabun nar, wa tughallu fihi maradatus syayatin." Artinya, Rasulullah memberi kabar gembira kepada para sahabat dan bersabda bahwasanya bulan Ramadan telah tiba. Maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan para pembesar-pembesar setan atau pembesar-pembesar dari jenis jin itu dibelunggu. Jadi kalimat maradah itu menunjukkan bahwasanya hanya pembangkang-pembangkang yang ekstrim dari jenis jin saja yang dibelunggu. Intinya, bagi yang memahami tekstual, mereka meyakini bahwasanya kemaksiatan itu masih berlanjut di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi dia berkurang karena para pembesarnya telah dibelunggu. Jadi setan-setan yang tidak dibelunggu, yaitu setan-setan yang mempunyai derajat yang lebih di bawah, itu mereka masih bekerja untuk menggoda manusia, akan tetapi godaannya tidak sebesar di bulan-bulan yang lain. Adapun metode kedua, yaitu metode tekstual, yaitu metode kontekstual, yaitu mereka memahami hadis ini dengan kiasan atau dengan perumpamaan. Mereka mengatakan bahwasanya hadis ini dipahami secara kias, yaitu bahwasanya seakan-akan setan itu terbelunggu karena kesibukan kaum muslimin dengan puasa dan ibadah yang dilakukan di bulan tersebut. Jadi seakan-akan maksiat itu terbelunggu, atau godaan setan pada bulan Ramadan itu lemah karena ibadahnya kaum muslimin, karena kesibukannya kaum muslimin. Bahwa ini menunjukkan potensi besar bagi orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan ibadah di bulan puasa, dia akan terjerumus dan jatuh ke dalam godaan setan, atau dia akan terjerumus ke dalam maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita renungkan dan kita teliti dengan baik antara dua metode ini, maka kita bisa menyimpulkan, maka kita bisa menarik satu titik yang sama, yaitu di antara kedua metode ini mereka sepakat dan meyakini bahwasanya maksiat itu masih berjalan di bulan Ramadan. Akan tetapi godaan atau kemaksiatan yang dilakukan kaum muslimin di bulan Ramadan itu lebih ringan atau lebih sedikit dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan ini realita dan fakta yang terjadi. Kaum muslimin yang beriman ketika datang bulan Ramadan, sadar tidak sadar mereka merasakan semangat
dan condong hatinya untuk beribadah di bulan Ramadan. Berapa banyak kaum muslimin yang bisa menahan kemarahannya, bisa menahan mengumpat, mengunjing, membuka aib orang di bulan Ramadan. Tapi mereka sulit untuk menahan maksiat tersebut di bulan-bulan yang lain. Kemudian, kemaksiatan itu bukan terjadi hanya karena setan. Banyak faktor lain yang mengakibatkan manusia itu terjumus dalam kemaksiatan. Ada 3 faktor terbesar yang mengakibatkan manusia itu bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan. Yang pertama, karena manusia mempunyai syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya karakter syahwat yang terdapat pada diri manusia itu selalu mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah, kecuali hanya orang-orang yang Allah pilih dengan rahmat dan karunia-Nya. Bahkan sebagian ulama mengatakan syahwat, kesabaran kita dengan syahwat itu, kesabaran dari godaan syahwat itu lebih besar daripada godaan setan. Ini faktor pertama yang menunjukkan bahwasanya maksiat tidak jatuh hanya karena godaan setan, tapi karena ada syahwat. Yang kedua, itu faktor kejahilan atau kebodohan, ketidaktahuan tentang efek atau akibat yang dia lakukan dari maksiat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su' bijahalah, summa yatubuna min qarib." Artinya, orang yang bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala kebanyakan karena kemaksiatan yang dilakukan disebabkan kebodohan atau ketidaktahuan mereka tentang efek atau akibat yang terjadi, sehingga mereka bertaubat dengan secepat dan segera mungkin. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya kejahilan itu mengakibatkan manusia jatuh ke dalam maksiat. Dan faktor ketiga adalah faktor kebiasaan teman dan lingkungan. Teman dan lingkungan ini adalah salah satu faktor yang terkuat yang membentuk karakter atau sifat pribadi seorang muslim. Jika dia mempunyai teman dan lingkungan yang baik, maka dia akan condong dengan kebaikan. Akan tetapi kalau dia mempunyai teman dan lingkungan yang buruk, maka dia akan condong dengan keburukan. Maka Rasulullah SAW mengumpamakan teman yang baik dengan penjual minyak wangi. Karena minimal kalau kita tidak bisa mendapat minyak wanginya, paling kurang kita bisa mendapati aroma yang harum bagi tubuh kita. Sedangkan teman yang buruk itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai tukang besi, yang mana minimal kalau kita tidak kena hangus badan kita atau baju kita dengan besi, dengan api yang dari besi tersebut, paling tidak kita akan mendapati aroma yang tidak sedap. 3 faktor ini yang sangat mempengaruhi manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, bahwasanya hadis ini tidak terdapat sedikit pun kontradiksi antara realita dan konteksnya. Karena kemaksiatan bukan terjadi hanya di bulan Ramadan, tapi karena ada 3 faktor yang di atas yang kami sebutkan. Lagi pula hadis ini juga bukan menunjukkan bahwasanya maksiat di dalam bulan Ramadan itu ditutup atau dihilangkan, akan tetapi hanya menunjukkan keringanan atau sedikitnya orang yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Inilah sedikit yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.